are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Halo adik-adik, welcome back to Next Gen Kids Online Service. Kakak udah gak sabar loh untuk beribadah bersama-sama dengan kalian. So, untuk itu kita mau senam dulu. Semuanya bangkit berdiri. Nanti ikutin gerakannya kakak ya. Nanti kakak akan kasih instruksi, kalian gerak. Oke, udah siap semuanya? Udah bangkit berdiri? Oke, kita senam sama-sama. Tangan kanan digoyang, tangan kiri digoyang, kaki kanan digoyang, kaki kiri digoyang. Saatnya katakan yes, yes, yes. Kalian hebat semuanya. Kakak lihat kalian sudah sangat bersukacita untuk ibadah hari ini. So, untuk itu kita sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga hari ini kami bisa mengikuti ibadah online service dengan baik. Tuhan Yesus, biarlah hadirat-Mu ada Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, kakak baru aja dapat buku yang seru banget untuk kakak mau ceritakan sama kalian. So, semuanya duduk sama-sama kayak Kak Dewi ini. Kita duduk sama-sama yang mau mendengarkan buku ini. Lambaikan tangannya. Oke, kakak ceritakan ya. Di sebuah desa yang kecil ada kakak beradik yang bernama Charlie dan Toby. Pekerjaan mereka adalah bertani. Charlie adalah orang yang baik, ramah, dan suka membantu orang lain. Sedangkan Toby lebih mementingkan diri sendiri. Suatu hari terjadi kekeringan di desa itu dan hampir semua ladang mengalami gagal panen, termasuk ladang Charlie. Suatu hari Charlie kehabisan makanan dan dia meminta bantuan Toby. Tapi Toby tidak mau memberi, sampai akhirnya Charlie ditolong oleh tetangganya. Tapi lama-kelamaan persediaan makanan di desa itu habis. Toby dan Charlie memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencari makanan. Saat perjalanan di tengah hutan, Toby dan Charlie mendengar suara orang minta tolong. Ternyata ada seorang wanita tua yang kakinya sedang terluka dan kesulitan berjalan. Charlie mau membantu mengantarkan wanita tersebut pulang, tapi Toby tidak mau ikut. Bahkan Toby berpikir kalau Charlie pergi dengan wanita itu, maka dia akan mendapat makanan lebih banyak. Charlie mengantarkan wanita itu sampai di rumahnya. Dan ternyata wanita itu mempunyai persediaan makanan yang banyak sekali. Lalu sebagai ucapan terima kasih, dia memberikan bahan makanan yang cukup banyak kepada Charlie. Charlie sangat bersukacita dan sesampainya di desa, Charlie pun membagi makanan itu kepada orang-orang di desanya yang membutuhkan makanan. Sedangkan Toby masih belum menemukan makanan apapun di dalam hutan. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi Kak Dewi bacakan, itu kita belajar untuk tidak menjadi orang yang egois
dan harus mementingkan kepentingan orang lain. Karena kita nggak perlu berkatnya. Tapi malah Tuhan Yesus itu senang kalau kita menjadi pribadi yang tidak egois dan mementingkan kepentingan orang lain. Oh iya, udah jam 11 nih. Kakak baru ingat kalau kakak ada janjian sama Kak Fendi. Hari ini kita mau janjian ke nonton bioskop. So, kalian semua ikutin keseruan hari ini ya. Sambil perjalanan kita ke bioskop, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Oke, semuanya bangkit berdiri. Let's praise Jesus. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this is my hope, come with me. Where I go with you. Where I go with you. There's a spirit I cannot contain. There's a spirit I cannot contain. The same power that raised Jesus up from the grave. The same spirit I cannot contain. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this is my hope, come with me. Where I go with you. Oh, 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 oh. Where I go with you. Oh, 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 oh. Where I go with you. With upon this bonds, your fire in my soul. Your kingdom is my hope, and I don't walk alone. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this is my hope, come with me. Where I go with you. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this is my hope, come with me. Where I go with you. Where I go with you. Where I go with you. Oh, hai Kak Dewi. Hai Kak Fendi, udah lama? Sudah dong Kak, sudah 5 menit yang lalu Kak. Nih, sudah aku beliin tiketnya. Oh, thank you ya sudah beliin tiket buat aku. Yuk kita nonton yuk. Oh, kalau buat Kak Dewi belum dong Kak. Beli sendiri Kak, ya. Astaga gitu ya. Ya udah deh, aku masuk aku beli dulu ya. Oke. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Kak, pintunya sudah dibuka Kak. Aku masuk dulu ya. Loh Kak, tapi aku belum selesai. Kakaknya antri, aku masuk. Oke, bye. Ya udah aku nanti nyusul Kak. Ya, bye. Aku udah dapat tiketnya. Oh ya, ini Kak Fendi. Aku belikan minuman buat kamu. Oh, minuman kesukaanku Kak. Thank you ya Kak. Bapak
Ngapain tuh Kak Dewi itu? Gawat. Kesulitan tuh. Tapi enggak usah lah, biarin aja. Mana ya? Bantu nggak ya? Aduh, mana sih ini? Mau nonton, nggak bisa gara-gara ada Kak Dewi kesulitan. Mana ya? Oh itu sudah, bagus. Udah, nonton aja deh. Apa lagi itu? Duh, jatuh lagi tasnya sekarang. Gimana sih dari tadi ini Kak Dewi? Aduh. Udah deh, nonton aja. Fokus nonton, oke? Nonton aja deh. Udah, nonton. Wah, seneng banget aku Kak hari ini. Filmnya sudah bagus. Pokoknya semuanya bagus dan seneng banget Kak. Bener, aku juga seneng sama filmnya. Aku suka banget sama filmnya. Kenapa Kak pegang perutnya? Lapar ya? Iya Kak, lapar Kak, gawat nih Kak. Aduh. Yaudah kalau gitu gimana kita cari makan dulu yuk? Oke, Yuk. yuk. Loh, Kak Fendi, kamu kok cuma pesen puding? Bukannya tadi aku lihat kamu lapar ya Kak? Gimana ya Kak? Uangnya nggak cukup Kak, tadi lupa ngitung. Oh, ya udah. Gak apa-apa, ini makananku buat kamu aja. Nggak apa-apa nih Kak. Gak apa-apa, soalnya aku masih kenyang. Apalagi habis ini aku mau keluar sama papa mamaku. Oh, makasih ya Kak. Iya, sama-sama Kak. Thank Udah, you makan, Kak. Makan Kak. Makasih ya Kak atas makanannya ini. Kakak baik banget. Sama-sama Kak Fendi. Selama aku bisa bantu Kak Fendi, aku akan bantu Kakak. Gini Kak. Sebelumnya sorry ya Kak. Sorry untuk apa Kak? Tadi waktu nonton tadi itu gimana ya bilangnya ya Kak, dompetnya kakak tadi kan jatuh Ya. sama tasnya. Nah dan waktu kakak tusuk minuman tadi sebenarnya aku lihat Kak semuanya. Oh. Tapi aku cuek aja Kak, soalnya kan filmnya sudah mau mulai. Gimana dong? Maaf ya Kak. Gak apa-apa Kak Fendi. Lain kali tolong aku ya Kak ya. Oke gak apa-apa. Kak, baik Kak. Tapi Kak, kenapa sih kakak itu bisa lebih perhatian dan mementingkan kepentingan orang lain? Padahal semua itu kan sulit. Iya, memang sulit Kak. Tapi aku lagi tertarik nih cerita di Alkitab tentang anak kecil yang menjadi berkat buat sesamanya. Nah, aku itu mau seperti anak kecil itu, Kak. Tapi cerita yang mana sih, Kak? Ceritanya itu ada di kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Begini ceritanya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus,
Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, Kak Fendi, coba deh kakak bayangkan waktu anak kecil itu datang, dia cuma bawa bekal untuk dirinya sendiri, dan itu pun pasti makanan kesukaannya. Dan pasti juga waktu itu dia itu masih sangat kelaparan. Mungkin sampai pengen makan diam-diam. Tapi anehnya, dia itu rela loh kasih bekal kesukaannya sama Tuhan Yesus. Iya ya Kak, hebat banget anak kecil itu. Aku juga mau loh Kak, jadi anak seperti yang anak kecil itu Kak. Tapi kira-kira gimana sih Kak caranya kita bisa jadi anak yang unselfish? Oh iya, share ke aku ya Kak, dan adik-adik di rumah juga caranya buat jadi anak yang unselfish Kak. Oke, adik-adik perhatikan baik-baik ya dan catat poin yang pertama adalah yang pertama, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela turun ke dunia, mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Padahal Tuhan Yesus juga bisa loh untuk tidak mau disalibkan. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, maka Tuhan Yesus rela melakukannya semua untuk kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa loh mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Bukan maksudnya kita mati di kayu salib, tapi dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya, kalau kalian pintar di matematika, nah kalian bisa mengajarkan kepada teman kalian yang kurang bisa dalam matematika. Juga mungkin kalau kalian punya makanan, terus kalian lihat teman kalian nggak bawa makanan, nah itu kalian bisa share ke teman kalian. Sebagai teman-teman yang baik, dan kita juga jadi teladan bagi orang lain. Seperti di Filipi 2 ayat 4 mengatakan, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Poin yang kedua, Tuhan Yesus pasti memperhatikan hidup kita. Seringkali kita sadar atau nggak sadar, kita sudah menjadi manusia yang egois, yang mementingkan kepentingan kita sendiri. Karena kita takut sekali kalau kita berkekurangan. Tapi percayalah, saat Tuhan Yesus ada di hidup kita, semuanya Tuhan Yesus telah siapkan, yaitu rancangan yang terbaik buat kita semua. Dan Tuhan Yesus sudah menyiapkan segala apa yang jadi kebutuhan kita. Dan kalau kita juga memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan teman-teman kita, saudara kita, orang tua, Tuhan Yesus itu juga akan memperhatikan hidup kita. Seperti di Matius 6 ayat 25 mengatakan, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Kak Dewi,
Aku mulai hari ini mau jadi anak yang tidak egois dan yang mau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diriku sendiri. Bagus itu Kak Fendi. Yuk adik-adik yang di rumah, mau kan jadi anak yang tidak egois? Kalau mau, lambaikan tangannya ya. Oke, sebelum itu kita katakan sama-sama yuk. Aku mau mengalah dan mendahulukan orang lain. Aku mau mengalah dan mendahulukan orang lain. Benar sekali Kak, kita mau mengalah dan mendahulukan kepentingan orang lain. So adik-adik, hari ini juga kita ada ayat hafalannya di Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. True, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe.
Hari ini adik-adik semua keren-keren banget. Betul kan Kak Fendi? Yes, betul sekali Kak. Aku seneng banget loh bisa berjumpa dan beribadah bareng bersama adik-adik di rumah. Wah, bentar lagi kakak mau dijemput nih. Kakak pamit dulu ya. Thank you ya Kak, sudah mengajarkan untuk tidak egois dan mau mendahulukan kepentingan orang lain. Sama-sama Kak Fendi. Oh iya, sebelum kakak dijemput, kita mau tutup dulu ibadahnya dengan doa. Kakak yang pimpin ya. Oke Kak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami akan menjadi anak yang tidak egois dan mau mendahulukan kepentingan orang lain Tuhan. Dan berkati kami yang akan melakukan aktivitas lain Tuhan. Terima kasih, haleluya. Adik-adik, angkat kedua tangannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai kalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Bye-bye.